Jangan coba-coba kau berikan kesempatan kepada PKI untuk melanjeng lagi dalam kekuasaan di Republik Indonesia, saudara. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Saya mau tanya, Aswaja siap bersatu tidak? Aswaja siap bersatu tidak? Siap habisi aliran sesat? Siap habisi PKI? Siap habisi Kristen radikal? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini Kepala Biro Khusus PKI Syam Kamaruzzaman, dan ini Politbiro pentolannya PKI. Dua-duanya ini ngakunya keturunan Arab dan pandai mengaji semua. Qur'ane fasih semua. Pinter ngaji. Ini keturunannya Kanjeng Nabi ngapusi. Ini juga kemungkinan kalau saya telusuri mentok ya keturunan Arab Hadrami, ya mungkin juga nanti kalau hidup zaman ini akan ngaku turunan Nabi juga. Demi Allah, Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid bin Ismail Bangka Belitung, ini adalah Ba'alawi. Kalau mau mubahalah dengan saya, Robito Alawiyah yang mengingkari, Robito Alawiyah cabang Palembang yang mau menghapusi, saya siap. Jangan lihat sendiri, nggih. Ini sekti loh ya ini. Ditembak nggak mati-mati. Baru 19 tahun setelah putusan tahun 1968 itu baru dieksekusi di Kepulauan Seribu bersama Pono dan Nyono. Yang ini foto DNA Edit, ini foto Syam Kamaruzzaman. Ini masih mudanya. Lah, Pak Guntur, okay. Dua-duanya ini sebenarnya ini sama-sama keturunan Arab. Yang ini Arab Ba'alawi, tapi ngakuni Arab ya, DNA-nya Yahudi ya, Askenazi ya. Tapi ini masih kami selidiki Pak Guntur. Karena di Tuban, Kutorejo, Kota Lama, dekatnya makam Mbah Sunan Bonang itu ada komunitas Arab, tapi mayoritas Ba'alawi. Dulu itu pedagang-pedagang Arab ya dari Tuban, Pekalongan, Semarang, terus Surabaya, Bangil, Situbondo. Itu mayoritas memang komunitas Arab Hadrami Ba'alawi. Lah, Syam Kamaruzzaman ini bapaknya adalah Ahmad, kalau menurut Khidmatul Anshiroh, saringan dari Syamsudzahirah, ini Albid namanya, marganya Albid. Nanti kita bahas lagi. Albid atau ditulis di buku 52 halaman dari Tempo yang kami sertakan, kami bagikan ke panjenengan. Ini Ahmad Mubaidah. Ada yang mengatakan Ahmad Ubaidah, loh, beda-beda ya. Ada yang bisa diteliti lagi Albidoh, ya. Antara tulisan Arab ya dengan tulisan Latin ini masih belum ada kesepakatan, sehingga masih campur aduk antara logatan dengan istilahan, ya, Pak Guntur. Jadi nanti kita bahas, ya. Jadi ini sebenarnya 867 halaman, tapi saya fokuskan ke bahasan Syam saja, Syam Kamaruzzaman ini. Kalau yang edit, jika nanti diperlukan kami sertakan juga. Yang edit ini sudah pernah kita bahas, jelas ini ya Ba'alawi. Kalau ini saya masih mencurigai karena saya masih belum menelusuri keturunannya yang ada di Jakarta, ya, ataupun yang ada di Tuban. Yang di Tuban itu bekas rumahnya masih ada. Luas memang, 1400. Syam Kamaruzzaman atau Syamsul Komar atau Jimin, ya, atau Ali Mokhtar atau Ali Sita atau Rusman, bahasanya namanya itu banyak. Ya, nanti kita bahas, Pak Guntur. Ini Kepala Biro Khusus
PKI, Syam Kamaruzzaman, dan ini Politbiro pentolannya PKI. Dua-duanya ini ngakunya keturunan Arab dan pandai mengaji semua. Qur'ane fasih semua. Pinter ngaji. Ini keturunannya Kanjeng Nabi ngapusi. Ini juga kemungkinan kalau saya telusuri mentok dia keturunan Arab Hadrami, ya mungkin juga nanti kalau hidup zaman ini akan ngaku turunan Nabi juga. Sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Bersumpahlah demi Allah. Oh, dari Gus Arya nggih. Demi Allah. Ahmad Al-Aidit bin Abdullah Al-Aidit bin Ismail Bangka Belitung, ini adalah Ba'alawi. Kalau mau mubahalah dengan saya, Robito Alawiyah yang mengingkari, Robito Alawiyah cabang Palembang yang mau menghapusi, saya siap. Nggak ada orang Indonesia, Melayu, Jawa, Madura, Sasak, Dayak, Minang semua yang bermarga Aidit, itu nggak ada. Nek Aditya ada, Aditya Warman Adit lah. Aidit. Wong saya Indonesia, wong saya donya dihapusi sama Robito Alawiyah Indonesia itu loh. Kena semua nih Gus Arya. Nggih. Kiai Nur, sejak kapan Aidit menjadi Ba'alawi? Sejak dulu. Wong Aidit itu sebuah kampung 3 km sebelah barat dayanya Tarim, Hadramaut sana. Kita saya Indonesia dihapusi wong organisasi Robito Alawiyah ya gelem hai. Propaganda. Tidak Ba'alawi kalau tidak seneng ngapusi. Itu sudah ciri khas Ad-Dajjal Al-Kadzab. Lawan dikibuli Aidit ya. Jadi Aidit ngono ya percaya. Ya tidak sekelas Gus Arya saja, ya sekelas pakar PKI Indonesia katanya. Ustadz Alfian Tanjung niku ya gobloke rantak-rantak. Mohon maaf nggih. Ini Kepala Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzzaman, dan ini Politbiro pentolannya PKI. Dua-duanya ini ngakunya keturunan Arab dan pandai mengaji semua. Qur'ane fasih semua. Pinter ngaji. Ini keturunannya Kanjeng Nabi ngapusi. Ini juga kemungkinan kalau saya telusuri mentok dia keturunan Arab Hadrami, ya mungkin juga nanti kalau hidup zaman ini akan ngaku turunan Nabi juga. Karena apa? Albit. Coba kita nanti buka Khidmatul Asyirah, saringan intisari dari Khidmatul Asyirah, saringan dari Syamsul Zahirah. Syam Kamaruzzaman. Syam Kamaruzzaman. Nggih, Syam saja. Lah, ada yang mengatakan Syam ini hanya kolaborator atau intel yang disusupkan oleh Angkatan Darat ke dalam tubuh PKI. Lah itu kan asumsi lah, ya, asumsi. Nanti lalu kajian itu tidak jauh dari data kami sertakan ke panjenengan semua. Nanti jika diperlukan saya tambah yang versi lengkapnya. Syam, lelaki dengan 5 alias ya, namanya ini. Biasanya orang kafir itu nuduh lainnya kafir. Orang sesat itu nuduh lainnya sesat tanpa data loh nggih. Kalau ada data, fakta itu nggak apa-apa. Gitu. Lah PKI nuduh lainnya yang sekarang ini neo PKI kepada PWI-LS. Lah ini kan jelas ya fitnah asadu minal qotli. Ya ini sebenarnya kenapa ya sejak Musa Munawwar Al-Gadri itu tokoh-tokoh nasional kita itu senang jadi makmum dari kalangan mereka karena mereka tampil percaya diri dengan ilmu hipnoterapi. Para pemirsa dan pendengar semua lihat sendiri. Gus Hussein Ja'far Al-Hadar ya. Itu kan tola-tolo itu ya. Itu kalau sudah ketemu dengan biksu saya tunduk kabeh. Bahasa tubuh diatur. Bahasa lisan diatur ya, pandangan mata, gerakan mulut ya, ditata begitu rupa, iso semua orang. Begitu juga dulu Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Bahru, Malaysia ya, yang menjadi rujukan sejarawan Indonesia ya. Di antaranya ya katanya Sayyid Syarif Ahmad
Fadaak Oman ngaku Sarip, ngaku Sayyid, gak gelem go Habib dari Oman itu. Ya, itu ngambil referensinya dari Alwi bin Thohir Al-Haddad. Jadi pembohong, pendusta, Dajjal itu sudah keluar sejak lama, menjajah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, ya, Pattaya, Patani, ya Thailand sana. Ini benar-benar berbahaya. Pak Arya Kamandanu, anak DNA Aidit yang bernama Ilham Al-Aidit mengakui ayahnya memang Pak Alawi. DNA Aidit bernama asli Ahmad Al-Aidit menurut anaknya. Enggak loh, menang sopo yo. Kok saya ngomong ke anak dhewe. Saya ngomong anak itu, cuma akhirnya ditutup. Jangan ngomong terus gue. Sama kemungkinan Robita Alawi begitu, gitu loh. Dulu kan orang pakai merek Edit pada waktu 65, 66, 67 sampai 80-an. Itu gak berani. Baru tahun 87 itu mau menggunakan Al-Edit. Nggih, sing ngomong anak dhewe. Ya, menang di wong Ilham Aidit masih hidup sampai sekarang. Ayo kita adu data ya dengan Robito Alawiyah. Nggak perlu sumpah mubahalah. Ayo adu data. Wong saya juga punya datanya. Begitu. Nggih. Aidit itu banyak yang di Palembang juga. Nggih. Ada yang di Sulawesi, Makassar juga. Aidit. Nggih. Gara-gara dua orang ini, Pak Tohari dan para pemirsa semuanya. Menurut survei eksternal orang asing ya, bukan orang internal kita ya. 500.000 nyawa melayang akibat perang saudara di Indonesia tanpa lawan yang seimbang. ABRI menyewa tangannya Banser, Ansor, dan LSM yang lain. Rata-rata dari organisasi massa Islam. Ada yang mengatakan malah justru 2 juta. Ya, ada yang mengatakan lagi tidak sampai segitunya. Gitu. Inggris itu mengatakan 2 juta malah. Karena Partai Komunis Indonesia waktu di Istora Senayan Jakarta, bahkan 55 tahun 1955 itu sebagai pemenang pemilu. Anggotanya lebih dari 5 juta. Belum yang di Jawa, Bali, Sumatera. Pembunuhan itu sebenarnya kami sesalkan. Kami juga tidak membenarkan. Inilah fitnah Dajjal di Indonesia. Ya gara-gara 2 orang ini juga. Pinter ngaji. Habib Ahmad Al-Aidit dan mungkin Habib Sam Kamaruzaman Al-Baido. Ini berbahaya. Jangan sampai terjadi sekarang ini. Jangan sampai terjadi. Berbahaya. Kami tidak ingin terulang kembali tahun 65. Itu lebih banyak korbannya daripada Perang Jawa di Ponegoro yang 200.000. Lebih banyak lagi dari Corona 3 tahun yang lalu. Gara-gara lesannya ini. Ini, nggih. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Nggih. Pak Rahmadi Hudi mengakui Habib Durian Nabi padahal haplogrupnya G, sama saja membatalkan Durian Nabi di seluruh dunia yang mayoritas haplonya J. G. Habib Husain Ja'far Al-Hadar dari Situbondo itu bukan Arab itu. Bukan Arab, itu lebih Eropanya itu. Jadi jangan percaya. Kalau ingin aman, jauhilah majelis-majelis mereka. Jauhilah mereka. Kalau ingin aman loh, nggih. Apalagi anak didik atau anak kandung kita jangan disekolahkan, ya jangan dipondokkan ke mereka. Atau mungkin kiai-kiai juga yang jadi mukibin mereka. Berbahaya. Lebih baik menghindari. Kalau mau wirail. Kembali ke materi kajian malam hari ini. Kita buka. Jenengan nanti baca sendiri. Kalau saya baca semuanya waktunya nggak mencukupi. Nomor 22. Perjalanan Preman Tuban. Sam ini. Tulisannya masih jangan lama, sejam. Nah, tulisannya kan ya sejam, ini kan J diganti Y kan, Syam. Aslinya itu Syamsul Qomar. Artinya Syamsul Qomar itu adalah mataharinya rembulan. Nah, Syamsul Qomar. Jadi Syam Kamaruz Zaman menjadi Rosman. Karena akhirannya kan Syam Kamaruz Zaman, Rosman. Jadi Rosman. Nama terakhir waktu mau dieksekusi itu
Rosman. Tanda tangannya atas nama Rosman. Ini memang misterius nih, Mas. Videonya ada. Videonya Suparjo, Untung Samsuri juga ada. Ini Syam Kamaruzaman. Kadang pakai nama Ali Sastra. Kadang Ali Mokhtar. Kadang Jimin. Bahasa Jawa Jimin. Ya Syam Kamaruzaman itu zaman dulu kan ngomong gitu kan kurang fasih nggih. Kamaruzaman gampang Jimin itu aja lah. Ya sama dengan seperti itu. Seperti Agus Wardono ya Dono gitu, Kasino Indro itu. Nah, sama seperti itu. Kalau Mansur S itu mohon maaf saya ralat dulu, saya pernah mengatakan Mansur Shah nggih, keliru. Yang benar itu Mansur Subhan Nur. S-nya itu Subhan Nur karena lahirnya mungkin pas waktu subuh. Loh. Mansur S itu loh, nggih. Yang legenda dangdut itu nggih. Hadis Syam, lelaki dengan 5 alias. Jenengan buka halaman 22 nanti nggih, sudah kami sertakan di link bawah video kita ini. Rumah joglo berkapur putih dengan kusen biru, itu tampak berdebu tak terawat. Beberapa pot bunga berserakan di bagian depan, sarang laba-laba bergelayutan di sudut tembok. Rumah itu memang tak lagi dihuni, cuma dijadikan gudang. Di depannya agak ke kanan, tegak rumah kayu model serupa yang lebih besar bercat putih dengan kusen kuning. Menurut Ruslan, bukan nama sebenarnya, rumah kayu yang ditempatnya itu sudah berumur sekitar 125 tahun. Syam Kamaruzaman, Samsul Komar, Jimin atau Ruslan, Ali Sastra, Ali Mokhtar, ini lainnya tahun 1926 gitu, 1924 gitu. Meninggalnya 1986 di Pulau Seribu. Ruslan 67 tahun beristrikan Laksmi, sebut saja begitu. Ini nama-nama samaran semua karena ini kan takut ya ini nanti turunan PKI gitu ya. Nah, Laksmi ini adalah putri bungsu Syam dari 5 bersaudara yang 3 tahun lebih muda. Pasangan ini beranak 1 setelah menikah cukup lama. Di rumah inilah Syam Kamaruzaman, kepala Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, dilahirkan pada 30 April 1924. Rumah berlingkung tembok 1,5 meter dengan lahan 1450 ya, besar. Di Kutorejo itu kan kota nggih. Dekatnya makam Sunan Bonang itu kok 1450 meter persegi, itu terletak di Kampung Kutorejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk ukuran kampung padat penduduk itu, rumah ini terbilang besar. Ayah Syam, Raden Ahmad Mubaidah. Lah, ini loh, belum ada kesepakatan peralihan antara tulisan Arab dialihkan dengan tulisan Latin, dimelayukan atau diindonesiakan. Sama seperti ejaan tulisan ma'rifat itu dengan koma atas, ma'rifat atau dengan kaf atau k, makrifat. Lah ini masih belum ada ketetapan ya. Menurut KBBI-nya itu bagaimana pasnya itu. Ya kadang-kadang masih pakai seperti itu, kadang yang tidak. Misalkan hal, aslinya itu bukan hal, hal yang mustahil, jadi hal yang mustahil atau mustahil misalkan. Beda, masih belum ada kesepakatan itu sampai sekarang. Jadi Raden Ahmad Mubaidah Al-Baidah atau Mubaidah, marga Mubaidah itu dalam kamus marga Syekh Hadromi Arabi baik Mesir ataupun Hadromi itu belum kami temukan. Tapi kalau Al-Baidah lah, cuma mungkin dengernya itu Al-Baidah, Al-Bid, itu kan Ba'alawi. Nah, tua-tuane Syam ini wajahnya ya wajah Yamani, Hadrami. Nanti panjenengan lihat sendiri nggih. Ini sekti loh ya ini. Ditembak nggak mati-mati. Nah, baru 19 tahun setelah putusan tahun 1968 itu baru dieksekusi di Kepulauan Seribu bersama Pono dan Nyono. Nah ini, pada masa hidupnya orang tua itu penghulu semacam kepala pengadilan agama. Jadi kalau sekarang ya pegawai KUA lah, kepala pegawai KUA. Jadi yang diangkat menjadi penghulu agama itu kalau nggak condong ke penjajah Belanda itu siapa? Kalau kiai-kiai kita jarang. Dulu pada zaman penjajahan Jepang ya Hadratus Syekh Kiai Haji Masari yang mau diangkat kan ini juga. Tapi tetap mental pemberontaknya itu ada.
Nah ini, adapun ibunya adalah Siti Hasanah asal Blitar, Jawa Timur, bergelar Raden Roro. Ini nanti jenengan baca sendiri, sebenarnya beliau ini termasuk, ini ada tambahan saya baca sedikit. Sam, anak kelima dari 10 bersaudara, 2 diantaranya meninggal pada masa kanak-kanak. Menurut Laksmi, berdasarkan cerita Latifah, adik Sam yang telah wafat, Sam dikenal sebagai anak yang sulit diatur orang tua. Bandel. Padahal belum ada HP. Kalau sekarang tambah bandel gara-gara ada HP. Ia gemar menyendiri. Misalnya di kekuburan loh. Ini kan perilaku Ba'alawi. Ya. Ia gemar menyendiri, nyepi-nyepi. Ya, misalnya ke kuburan mana ya? Kuburan Kutorejo ya, kuburan Basunan Bonang situ. Sebagai anak penghulu, Sam belajar mengaji sejak kecil, ngaji, pinter ngaji tapi jadi PKI. Urusan negara iki. Kepingin jadi pimpinan, seandainya lulus, kudeta ini, kedua orang ini, Indonesia akan dipegang menjadi negara komunis Indonesia. Sulit untuk dipegang apa? Ini berguru dengan PKT, ketuanya PKT, Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong. Agustus tanggal 3 itu ya bertemu di sana, keburu krungu kabar Bung Karno sakit keras, yang ngabari ya ini. Karena emang ini dua serangkai. Dua serangkai ini. Kesusu bagaimana nanti kalau Bung Karno mati, nanti akan diperebutkan ya kursi kepresidenan, kekuasaan. Nanti siapa yang lebih dulu mendahului? Apakah ABRI, ya dulu kan belum ada TNI ya, ABRI atau kita-kita ini, yang akhirnya inilah Sam inilah yang pandai menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata, khususnya Umar Dhani angkatan udara. Angkatan darat Untung Samsuri ya. Anaknya sekarang kan Bejo, Untung itu ada masih. Nah, jadi kalau ada Habib Ba'alawi, semisal di Rizik Sihab ya, gua nyambil iki bolomu dhewe. Dek Bahar Sumet, PWILS neo PKI iki lho. PKI ku bolomu dhewe. Piye to ki? Belum lagi yang ada di Kalimantan. Sampai tahun 1974 loh ya, Ahmad Sofyan Barokbah itu loh, Kalimantan Barat matinya loh, ditembak sama ABRI loh ya. Ya sakti sama seperti ini, saktinya. Jadi kita jangan meremehkan dulu ya, semua pejuang itu kan mesti duwe kesaktian, duwe gembolan. Ada yang sudah kadung ditelan, gabung dengan badan, menyatu, ada yang di luar berupa pusaka, berupa ageman atau gaman. Nah, ini juga begitu. Ketika ini kan ditangkap di Cimahi, Bandung ya. Tahun 1986 itu baru dieksekusi. Tanggal 30 September 1986 dari Cimanggis dibawa ke Kepulauan Seribu. Malam-malam ditembak mati. Tapi pelurunya itu meleset terus dari jarak jauh, regu tembaknya nggak kena karena sakti ini. Saya ingat kesaktiannya Nur Hasan Ubaidah, pendiri LDI itu juga sakti, tapi meninggalnya akibat kecelakaan perjalanan di Cirebon. Kalau ini di Pulau Seribu, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu itu. Nah, akhirnya komandan dari regu tembak itu pegel wes, akhirnya ditembak dari jarak dekat. Ya mati akhirnya. Ya setelah dilucuti kan mestinya ya. Terus tapi tidak begitu lama ya. Komandannya itu kok gila ya. Mungkin perewangan khodamnya Sam Kamaruzaman ini menyerang balik beliaunya. Kemungkinan seperti itu. Kalau zaman dulu itu begitu. Jadi kita jangan hanya berbicara versi sekarang. Versi dulu itu memang semua orang itu harus sakti. Kalau nggak sakti ya mati dhisik itu. Itu nggih. Nah, ini Sam Kamaruzaman. Samsul Komar atau Jimin atau Rusman. Itulah tadi seruan dari Rizik Sihab yang meminta untuk persiapan perang melawan PKI. Namun tadi kita sudah dengar bersama penjelasan dari Kiai Nur Ihya
siapa sebenarnya PKI yang digaung-gaungkan oleh Rizik Syihab. Ternyata dari kalangan Ba'alawi lah PKI berasal. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support dan menonton. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.